44 itu berbicara dari jarum suntik, IV set, kondom, segala macam sampai ke MRI. Nah, yang tadi itu yang IV set, kondom, itu kami enggak gitu. Jadi yang kami adalah alat elektromedik. Nggak pakai kondom. Itu pilihan, Pak. Itu pilihan. Nah, pendidikannya sudah ada, teknik elektromedik. Nanti akan kami sekolahkan, ada beberapa pendidikan dan ada di mana saja. Profesi kami pertama kalinya itu ikatan alumni awalnya. Awalnya ikatan alumni dari Akademi Teknik Elektromedik Devkes yang ada di Anjibar. Lalu kemudian karena kami bertambah besar, muncul saudara-saudara kandung kami gitu kan. Kenapa nggak kita besarkan ini menjadi organisasi profesi saja? Nah, cobalah kemudian jadi Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia. Tapi pada Munas kemarin bulan Oktober 2013 kami sikat kata berubah menjadi Ikatan Elektromedik Indonesia. Nah, nanti akan kelihatan di belakang nanti kelihatan kenapa masih berubah menjadi elektromedis. Tidak lagi teknisi elektromedis. Nanti kita lihat. Sudah ada aktenya, sudah ada 29 cabang atau daerah sekarang yang aktif. Dan persiapan nih seluruh provinsi-provinsi baru, kecuali Papua. Sebetulnya bukan baru, tapi karena Papua paling ujung, seperti kita tahu memang ada masalah di sana tanda kutip dengan sumber daya manusia, sehingga memang pertumbuhannya nggak terlalu bagus. Kalaupun ada yang datang ke Jakarta, kemarin ada alumni kami, jadi mahasiswa dari orang Papua kuliah di Jakarta, sempat pulang balik lagi di Jakarta. Nggak lagi jadi di balik kampungnya. Ini standar pendidikan kami sudah punya, standar kompetisi kami sudah punya, standar pelayanan ini sedang kami draft. Bahkan saya pertama kali ikut proses draft standar pelayanan tahun 2010. Dengar cerita 3 tahun sebelum itu sudah mulai. Sampai hari ini belum selesai juga. Diharapkan dengan ketiga standar ini, maka satu profesi itu akan menjadi jelas apa yang mesti dikerjakan, entry point-nya di mana, kompetensi apa yang dibutuhkan. Standar profesi kami ada Kepmenkes 371 2007. Dikatakan di situ tanggung jawab seorang elektromedis secara umum menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, khususnya kelayakan siap pakai. Dilama masih pakai peralatan kesehatan dengan tingkat keakurasian dan keamanan serta mutu yang standar. Memang di sini tahun 2007 masih pakai istilah peralatan kesehatan yang per minggu kemarin Pak ya sudah difasilitasi oleh BPSDM untuk ditinjau, dievaluasi Kepmenkes 371 ini. Jadi memang kelayakan pakai itu yang kami jaminkan. Dan peran dan fungsinya pengelola, pelaksana, penelitian, serta penyuluh dan pelatih terhadap alat-alat kesehatan. Jadi tidak hanya teknisi sebetulnya, ada peran yang lain juga. Ini ruang lingkupnya, ada 14 ruang lingkup. Ini ada di di Kepmenkes 371. Dari melaksanakan pengoperasian alat kedokteran. Ini maksudnya dalam konteks bukan kepada pasien, tetapi dalam konteks kami melakukan pemeliharaan, kami melakukan perbaikan. Jadi tidak mengganggu sang operator. Dia kerja kalau alatnya kami betulin, kami yang mengoperasikan semua sendiri. Jadi tidak sebagai operator kepada pasien. Konteksnya itu. Memelihara peralatannya, troubleshooting anti-repair, inspeksi, kerja, keselamatan dan seterusnya. Ada 14 ruang lingkup yang ada di sini, termasuk diantaranya sales engineering. Ini kompetensinya
ada kompetensi D3 dengan D4 atau sarjana terapan. Kami sedang menggagas untuk ke S2 terapan, magister terapan, tapi masih panjang. Ini standar pelayanan elektromedis. Tugas pokoknya adalah melaksanakan bidang pengelolaan peralatan elektromedik serta sarana-prasarana pendukung pada fasilitas pelayanan, menjamin ketersediaan layak pakai. Selalu kami kuncinya adalah layak pakai. Lalu melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta evaluasi pembelian peralatan elektronik sudah sesuai standar. Fungsinya ada 4: menyiapkan fasilitas pelayanan agar berjalan dengan efisien dan efektif, menjamin layak pakai peralatan, menjamin keamanan keselamatan terkait penggunaan peralatan, melakukan evaluasi utilisasi peralatan elektronik. Ini yang sudah kami miliki. Standar profesi sudah ada. Untuk standar pendidikan, yang program diploma 3 dan diploma 4 sudah memiliki kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM. Terakhir tahun 2013 untuk yang diploma 4 sudah berbasis kompetensi Pak ya, sudah disesuaikan dengan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lalu Jafung elektromedisnya sudah diperbarui dengan Permenpan nomor 28 tahun 2013, melengkapi diploma elektromedis terampil dan menambahkan elektromedis ahli. Jadi yang barunya yang elektromedis ahli. Pelayanan masih menunggu penetapan, surat izin kerja juga menunggu penetapan. STR elektromedis sudah berjalan. Jadi di STR-nya tertulis memang elektromedis. Dan uji kompetensi elektromedis bekerja sama dengan Badan PPSDM. Ini peraturan yang kemudian menjadi pegangan bahwa kami adalah tenaga kesehatan. PP 32 tahun 96 pasal 2 ayat 1, tenaga kesehatan terdiri dari keterangan medik. Lalu ayat 8-nya keterangan medik termeliputi diantaranya teknisi elektromedis. Tapi ini kami sudah bersurat ke Kementerian baik kesehatan, Dikbud, terutama dalam rangka pembahasan RUU tenaga kesehatan. Kami sampaikan bahwa kami sudah berubah. Nah ini kalau siklus alat kesehatan, kalau yang atas yang merah itu lebih ada di apa namanya, bukan di pelayanan. Kalau yang pelayanan itu adanya yang di kuning. Dari munculnya kebutuhan lalu di-assess, kemudian dilakukan sampai pembelian, pemasangan, penggunaan sampai ke decommissioning. Itulah kemudian menjadi ranah kami sesuai dengan yang ada di KMX 371 14 ruang lingkup, dan itu semua berbicaranya adalah alat elektromedik. Karena kalau di Bengkulu ini sepertinya lebih kental yang di pelayanan. Kalau di DKI banyak juga yang di daerah yang merah, bahkan lebih dari terdata itu sekitar 800 di DKI, 70%-nya itu ada yang di daerah merah, yang di vendor. Di Jakarta nggak laku PNS loh itu. Yang jadi PNS malah disupurin, supur. Nah ini, jadi kami ada 9 peran dengan masing-masing level. Jadi tidak hanya teknisi hanya salah satu di antaranya, yang paling dasar. Dan level ini equal dengan level yang ada di KKNI. Jadi kalau level 5 itu adalah setara dengan diploma 3, level 6 setara dengan diploma 4 atau sarjana terapan,
level 7 itu adalah profesi, level 8 itu adalah magister atau magister terapan, dan level 9 itu adalah doktor atau doktor terapan sesuai dengan KKFI. Nah, ini mimpi besar kami sebetulnya. Dalam artian mimpi besar, kami sekarang baru sampai di sini. 5 dengan 6 itu yang sudah terjadi. 7 kami masih perengah-engah. 8 kami sudah ada nota kesepahaman antara ITB dengan Badan PPSDM untuk membidani magister terapan di Poltekkes Jakarta 2. Mudah-mudahan saja bisa segera terlaksana. Ini level pendidikannya tadi sesuai dengan KKN. Dan pendidikannya itu suka ngobrol bareng, jadi sama-sama, karena memang sudah ada asosiasi pendidikannya. Asosiasi Pendidikan Teknik Elektromedik Indonesia, disingkat dengan APTEMI. Karena memang jumlahnya lumayan. Ada 10 pendidikan Teknik Elektromedik Indonesia. Data terakhir 13, kemarin di Medan tambah 1 kayak di antaranya ya. Yang tambah lagi itu baru. Jadi ini memang bertumbuh gitu, karena memang rupanya ini menjadi primadona baru. Dikbud bahkan baru sadar, baru terbangun. Besok hari Kamis mereka akan melakukan semiloka tentang teknik rumah sakitan di Dirjen Dikti. Jadi ini ada 10, sementara yang ada data ini 13 terakhir yang ada pendidikan teknik elektromedik di Indonesia dengan jumlah lulusan kurang lebih sekitar plus minus 6.000. Pendidikan kami itu adanya di mana? Berdasarkan Undang-Undang 12, maka kami ini rumpun ilmunya adalah ilmu terapan. Di antara ilmu terapan itu adalah ada kesehatan. Di rumpun ilmunya kesehatan di sini. Ya, ini. Rumpun keilmuan ilmu terapan, bidang keilmuannya bidang kesehatan, subbidang keilmuannya teknologi kesehatan. Program studinya teknik elektromedik, jenis pendidikannya vokasi. Bukan akademik. Jenjang pendidikannya ya anak vokasi, D3, diploma 4 atau sarjana terapan, sarjana magister terapan, doktoral terapan. Nomenklatur pendidikannya adalah teknik elektromedik. Maka seluruh gelar menjadi teknik elektromedik. Ini hanya jenjang pendidikan saja, dari SMU atau SMK Elektro sampai hari ini. Bisa yang SMU bisa ke D3, bisa ke D4, D3 bisa ke D4, atau nanti bisa ke magister apa dan seterusnya. Ini impian lagi. Program studinya nanti pada saat profesi ada spesialisasi, nanti kami bagi-bagi lagi berdasarkan ICS namanya, International Classification for Standard. Jadi kelompok peralatan itu dibagi menjadi 6. Jadi nanti tidak lagi satu orang satu jagat, satu rumah sakit dia bisa semua. Nggak lagi nantinya ke depan. Kalau memang profesinya sudah benar-benar jalan. Dia begitu mahir di radiologi, dia nggak tahu apa-apa tentang yang lainnya, bisa jadi. Yang seperti itu yang akan kami bantu ke depan. Supaya memang lebih supaya lebih eksistensinya lebih baik, kemampuannya lebih baik. Tidak perlu kami sampaikan banyak, tapi kami sampaikan lebar, tapi dangkal. Kami sampaikan sempit aja, tapi dalamnya luar biasa. Terus terang memang kalau profesi di Indonesia ini nggak lain yang menjadi cermin, yang dokter. Nah, cermin yang baik itu yang mau kita gunakan. Karena kesehatan yang memang established dalam pendidikannya dan berkeras tanda kutip dalam pendidikannya kan
Bahkan saya dengar sejarahnya katanya dokter dulu awalnya pendidikannya sekelas SMA Pak ya? Stovia itu dulu, awal-awalnya waktu pertama kali. Tapi karena memang passionnya oleh orang-orang kita itu ada, dikembangkan sampai besar seperti sekarang. Nah itu cerminan passion seperti itu yang mesti kita dapatkan dan mesti kita tularkan. Kita mesti menulari diri kita dengan passion yang seperti itu. Jadi kalau kemudian yang saya dengar tadi Stovia itu awalnya Stovia itu bahkan sekarang bukan diploma, kita sudah mulai dengan diploma walaupun diploma 3. Ya, ayo kita gedor dengan ekspresi yang baru. Itu saja, mudah-mudahan menjadi sumber informasi semakin menguatkan sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi teman-teman yang sampai bersihin bisa mampet lagi atau yang lain. Dan juga teman-teman juga mesti bisa tunjukkan bahwa saya juga bisa. Terima kasih. Selamat siang. Saya langsung keluar kalau